Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana keadaan kalian saat ini? Saya berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi aturan kesehatan agar kita dapat terhindar dari COVID-19. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi berkaitan tentang sumber daya usaha, di mana di dalam sebuah perusahaan ketika ingin mencapai tujuan dari usahanya pasti akan membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha, entah itu alatnya, entah itu sumber daya manusianya, atau hal lain. Untuk lebih jelasnya, marilah kita memperhatikan materi berikut ini. Sumber daya merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Menurut Jackie Fatoni, sumber daya usaha adalah sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang usaha. 4 kelompok sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha yaitu 1. Sumber daya material, 2. Sumber daya finansial, 3. Sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah sumber daya. Namun apabila dilihat dari kegiatan manajemen, unsur-unsur sumber daya ini bisa terdiri dari 1. Man atau sumber daya manusia, 2. Money atau sumber daya modal, yang ketiga material atau sumber daya bahan, yang keempat mesin atau sumber daya peralatan dan mesin, yang kelima method atau cara kerja di dalam menjalankan sebuah bisnis, dan yang terakhir adalah market atau bagaimana kita menjalankan pemasaran dalam menjual produk. Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh George Terry dalam bukunya Principle of Management yang mengemukakan ada 6 unsur manajemen yang dikenal dengan 6N, yaitu man, money, material, mesin, method, and market. Yang pertama, man atau sumber daya manusia. Dalam manajemen, faktor manusia merupakan faktor paling utama dan menentukan. Manusialah yang membuat tujuan dan manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, tidak akan ada proses kerja. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merencanakan sumber daya manusia yaitu 1. Faktor analisis jabatan, 2. Faktor kebutuhan jabatan, 3. Faktor aturan tugas dan tanggung jawab karyawan, yang terakhir adalah faktor kebutuhan perekrutan. 2. Money atau sumber daya modal. Modal atau dana dibutuhkan oleh sebuah usaha untuk membiayai operasional usahanya, baik untuk kegiatan produksi maupun kegiatan penjualan. Contoh hal yang perlu direncanakan dalam sumber daya modal seperti 1. Biaya untuk pembelian bahan baku, 2. Biaya untuk menggaji karyawan, 3. Biaya untuk membayar beban listrik, telepon, internet, atau biaya administrasi, keempat, biaya untuk membuat kemasan, yang kelima, biaya untuk membeli bahan perlengkapan dan tambahan lain. 3. Material atau sumber daya bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan produk jual. Banyak manfaat yang diperoleh jika melakukan perencanaan bahan baku, seperti 1. Mempunyai standarisasi bahan dalam jumlah, ukuran, jenis, dan merek bahan baku. 2. Untuk mengetahui pemasok atau penyedia bahan baku yang sesuai dengan harga yang diinginkan oleh perusahaan.
3. Dapat menghitung harga pokok produksi yang akan dijual ketika produk sudah jadi. Contoh standarisasi bahan baku seperti bahan baku utama, jenis bahan pelengkap, kebutuhan bahan, merek bahan baku, dan harga bahan baku. 4. Mesin atau sumber daya mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan mempunyai peranan penting dalam proses produksi, terutama untuk jenis usaha yang memerlukan peralatan dan mesin untuk menghasilkan produk. Contoh perencanaan mesin dan peralatan untuk usaha perdagangan atau usaha retail seperti mesin cash register, 2. Money detector, 3. Timbangan atau mesin lain yang digunakan sebagai pelengkap proses dalam proses perdagangan. Metode atau metode cara kerja. Metode kerja yang sesuai standar amat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Seperti pembuatan standar operating procedure, cara kerja, tata kerja, ataupun aturan dalam bekerja. 6. Market atau sumber daya pasar. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Pasar bisa juga diartikan sebagai tempat pertemuan permintaan dari konsumen dan penawaran dari penjual yang menentukan kesepakatan atas kualitas produk dan harga yang disepakati. Demikian materi tentang sumber daya usaha. Terus belajar, jangan lupa selalu menjaga kesehatan.